Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada kotak tulisan Revo. Kayak merek motor aja ya. Jadi kotak ini itu dibawa customer ya. Nah, yang bawa ini tuh kebetulan ya kampung sebelah ya dari tempat saya. Dan beliau menceritakan saudaranya yang di Jawa itu ngirimin HP ini dan menitipkan supaya diperbaiki di tempat saya. Saat saya buka kotaknya itu ada surat cinta guys. Iya. Wow, banyak sekali surat. Oh, ada nomor telepon ya. Saya akan tutupin dulu ya. Jadi saya udah beberapa kali itu dapat surat cinta ya. Dulu juga pernah dapat surat cinta dari siapa ya? Lupa saya, dari Bang Agus atau Bang Joko ya. Ya ini kronologi, histori dan yang lain-lain. Kita bisa baca ya. Jadi HP ini tuh sudah dari tahun 2010 sudah tidak bisa digunakan. Artinya HP ini tuh sudah almarhum selama berapa? 11 tahun. Wow, amazing. Wow, permintaannya supaya divideoin. Oke guys, jadi kita akan bahas HP ini ya. Apakah HP ini itu bisa diselamatkan setelah 11 tahun rusak? Ya. Wow, tombolnya udah pada nggak ada ya. Jadi tombol sudah pada hilang. Lalu di bagian belakang ini terdapat seperti pen ya. Nah, kebetulan untuk di Nokia 5800 ini kan layar sentuh sekaligus ekspres musik ya. Zaman dulu HP ini tuh wow banget guys. Masuk kategori flagship ya kemungkinan, karena kalau tidak salah harganya tuh hampir 6 juta. Oke, kita akan coba cas ya. Setelah saya coba cas itu tidak ada respon sama sekali. Lalu jenis baterainya itu berbeda ya dengan baterai yang lain. Agak-agak terbalik masangnya. Oke guys, kita akan bongkar HP-nya ya. Jadi untuk HP ini tuh HP jadul klasik di ekspres musik. Nah, sambil kita bongkar HP-nya, kita lihat dulu spesifikasinya. Ini adalah Nokia 5800 Express Music. Lalu HP ini tuh belum 4G tentunya, dirilis tahun 2008. Wow, lama ya. Ya jelas belum ada 4G ya tahun itu. Lalu HP ini itu ya kategori HP Sultan ya kala itu. Oke, ini setelah baut dibuka, kita akan angkat bagian tulangan frame ya. Jangan salah, angkat ini bagian pinggirnya dulu. Karena biasanya kita itu tertipu untuk ngangkat bagian bawah. Jadi angkat ini dulu. Setelah itu kita angkat bagian touchscreen-nya. Nah, ini penampakan dari samping ya. Setelah kita angkat bagian tulangan frame. Nah, ini tombolnya pada merotol guys. Jadi ya enggak masalah lah. Wow, bisa diperhatiin LCD-nya masih mulus guys. Kalau kita lihat ya kronologi bilang pemilik ini dari 2010, berarti kan puluhan tahun ya. Kondisi masih mending guys. Oke, kita buka untuk touchscreen-nya sudah. Lalu kita buka untuk bagian penahan keypad-nya di tombol bawah. Ya, ini lalu kita akan angkat bagian LCD
Namun ini ada apa ini guys? Ini sensor ya kelihatannya ya. Wah, zaman dulu itu amazing guys. Di tahun 2008 sudah seperti ini tuh sudah canggih ya. Jadi Nokia kala itu memang merajai pasar gadget. Kalau sekarang sudahlah, kita lanjut. Jadi ini kita tinggal angkat LCD-nya. Nah, untuk ngangkat LCD hati-hati ya, karena LCD ini saya juga tidak tahu persis LCD masih bagus atau tidak. Takutnya juga LCD sudah nggak bisa kan, saya mesti nyari lagi ke toko online, dan itu ya nggak tahu ada tidak ya stoknya. Ya, setelah itu kita buka bautnya. Nah, ini kan terdapat baut ya. Kalau kita itu buka dari bawah dulu itu jelas tidak akan bisa ya, karena terkunci baut di bagian bawah LCD. Nah, setelah ini ya kita tinggal buka bagian bawahnya. Dan susunannya ini agak ribet ya. Banyak konektor yang terhubung. Ini saya lepaskan dulu untuk konektor tombol ya. Lalu setelah konektor tombol, kita hati-hati, kita akan lepas bagian konektor di seperti sensor ya, dan kamera itu menjadi satu dia. Nah, ini di bagian frame tengah juga ada konektor. Lalu untuk LCD dia main soketan ya. Ini konektor touchscreen, saya lepas dulu. Ya, terakhir tinggal LCD. Wah, ini LCD ini kayaknya lumayan mahal ya. Nyarinya juga langka ini. Oke guys, kita sudah ke tampilan mesin. Secara fisik kita lihat mesin mulus ya. Padahal ini sudah puluhan tahun terbengkalai. Berarti wow, disimpan betul-betul ya. Ya, ini saya akan nyari bagian CPU. Di mana letak CPU-nya? Oke, ada tanda kali ya di kaleng. Itulah penanda di mana letak CPU. Biasanya posisi CPU itu di bawah tanda kali itu. Oke, untuk menentukan kerusakan, kita akan cek dengan power supply. Pengecekan di HP Nokia tipe jadul, khususnya di baterai cekung, itu positif negatif berdempetan ya. Kalau yang di umumnya kan positif pojok, negatif pojok lagi, tengahnya itu BSI. Kalau ini dempetan ya, positif dan negatif sebelahan. Oke, perhatiin jarum ampernya saat saya tekan tombol power. Saat saya tekan, dia itu diam tak bergerak, bisu tak bicara. Artinya HP ini tuh almarhum. Iya. Wow. Jadi HP yang awalnya bilangnya tuh enggak apa-apa, lalu mulai dari tahun 2010 dibiarkan malah mati. Itu logikanya seperti ini guys. Jadi HP jika tidak digunakan dan baterai terpasang, itu bisa saja terjadi seperti ini. Nah, saran yang terbaik adalah jika kita itu mau nyimpen HP tanpa digunakan dan kondisi masih normal, copot baterainya. Biarpun 10 tahun lagi dipasang pasti nyala dan normal. Namun jika posisi baterai terpasang, ya begini, bisa terjadi permasalahan terutama di CPU. Kalau di Android biasanya di MMC. Jadi inilah CPU-nya. Ada tulisan RAP ya, RAP Pindo atau RAP. Untuk di kelas Express Music Nokia itu kebanyakan RAP tulisannya di CPU. Nah, seperti biasa, metode yang digunakan ya rehot saja. Gitu aja kok repot. Rehot sampai dia pluk-uduk
pluk-pluk. Itu adalah metode yang sering saya gunakan. Masalah nanti nyala atau tidak urusan nomor 2, yang penting kita sudah berusaha ya. Apalagi kita itu penanganan di HP jadul ya, CPU itu belum tentu ada yang jual. Makanya metode yang kita gunakan ya rehout. Bila rehout tidak bisa, kita rebal. Rebal itu artinya kita cabut CPU-nya, lalu cetak kakinya, lalu pasang kembali. Itu teknik rebal. Ya, seperti biasa metode rehout itu ya angin 3, panasnya 4 ya. Usahakan sampai dia pluk-pluk. Jadi jangan lewat sampai 1 menit ya, maksimal 1 menit lah. Jangan sampai lebih. Karena daya tahan CPU itu kan nggak kuat panas ya dalam waktu yang lama. Oke, ini tembak terus sampai dirasa itu sudah mendidih. Kalaupun kita goyang inul itu dia bisa goyang dan balik lagi. Ya, jujur saya belum pernah ya menggunakan HP tipe ini 5800. Karena setahu saya zaman dulu di layar sentuh awal-awal tren ya saya tidak begitu minat ya sama layar sentuh kala itu. Karena nanggung ya. Layar sentuhnya tuh nanggung. Android bukan. Tapi ya belum ada zaman Android ya, kelihatannya 2008 ini ya masih apa ya? Eranya touchscreen lagi ngetren ya. Jadi belum Android. Oke, setelah itu kita tinggal bersihkan ya sisa fluknya. Ya, nah ini penampakannya ya setelah kita rehout. Oke, setelah kita rehout kita coba cek dengan power supply apakah ada perubahan. Kita sambungkan lagi kabel propnya ya, positif dan negatifnya. Untuk jalur positif itu sebelah kiri, negatif sebelah tengah atau sebelahnya. Perhatiin jarum ampernya saat saya tekan tombol power. Wow, dia naik guys. Ya, mantap jiwa, mempesona ya. Dia naik lalu turun. Artinya ini kondisi sudah normal guys. Sudah dipastikan ini normal. Namun ya ini yang harap-harap cemas LCD ya. LCD kira-kira masih bagus tidak? Namun jika kita lihat dari kronologi, awalnya tuh nggak kenapa, lalu mulai beberapa tahun mati dibiarkan ya. Saya rasa ya LCD masih bagus ya. Secara fisik juga masih mulus. Oke, kita pasang LCD-nya ya. Ya, ini saya akan carikan baterainya ini dan sudah saya isi ya tadi dengan cas jepit baterai bawaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan nyalakan. Alhamdulillah guys. Muncul Nokia. Alhamdulillah ya. Udah puluhan tahun ya mati suri ya, jadi bangkit kembali. Yang perlu kita perhatiin ya untuk kasus pembiaran HP normal. Jika HP normal apapun itu ya, baik Nokia ataupun Android, kita tidak mau pakai atau gunain lagi, mau kita simpen, copot baterainya. Sekali lagi jangan pasang baterainya ya, copot. Biarpun berapa tahun lagi nanti kita akan pasang, insya Allah nggak ada masalah ya. Namun jika kita simpan dengan posisi baterai itu terpasang, besar kemungkinan ya seperti ini. Bisa rusak di CPU, bisa rusak di MMC kalau Android. Jadi untuk di tipe Android biasanya yang kena itu MMC ya. Namun jika baterai tidak kita sambungkan, insya Allah aman.
Ya, ini sudah selesai, kita tinggal rakit kembali ya. Saya tidak tahu pasti ini pemilik nonton atau tidak, karena yang jelas setahu saya ini yang nganter itu kampung sebelah ya dari tempat saya, dan cerita kalau saudaranya dari Jawa itu maketin ini untuk diantar ke tempat saya. Dan sebetulnya saya itu memang tidak nerima servis antar kota ya, atau di luar provinsi. Artinya ya kalaupun itu mengatasnamakan di area sekitar saya, ya itu apa boleh buat ya. Karena ya bagaimana ya, kalau untuk servis jarak jauh itu agak susah guys. Prosesnya juga ribet, nanti proses untuk ngirim lagi. Jadi sementara untuk di area-area dekat saja. Nah, ini kita tinggal finishing, dan ada catatan di surat cinta itu ya, suruh beliin casing untuk dibagusin lagi. Namun ini pengerjaan saya hari ini, jadi artinya untuk ke tahap yang berikutnya, finishing untuk casing dan segala macamnya seperti tombol, itu saya akan nyari lagi ya, tentunya di toko online. Karena untuk spare part di HP tipe seperti ini tuh agak susah kalau nggak di toko online ya. Nah, ini saya pasang tombolnya nih lompat-lompat guys. Jadi Nokia di era-era zaman layar sentuh itu modelnya rata-rata seperti ini ya, kecil, memanjang. Walaupun kala itu hadir Android dari Samsung, muncul dari Android Samsung, namun Nokia tetap kukuh dengan model seperti ini. Sehingga akhirnya tergeserlah tren itu ya, karena Nokia kokoh dengan pendiriannya, ya tenggelam akhirnya. Namun yang perlu kita respect adalah historinya ya. Jadi HP ini tuh pernah populer ya di zamannya. Ya, ini saya bautin lagi, dan kita nantinya akan coba ya, apakah HP ini tuh bisa nampil ke menu atau bisa baca kartu tidak. Ya, saya akan pasang kartu ya. Nah, ini kayaknya sih kartu mati ya, tapi nggak tahu pastilah ya. Kita akan nyoba dulu. Oke, jadi untuk kasus-kasus HP-HP jadul itu ya, saya tidak selalu di HP rongsokan ya. Kadang itu ya ada juga customer yang punya HP jadul pengen diperbaiki. Oke, ini saya nyalakan. Nah, ini modus offline no ya. Ya, jadi untuk layar sentuhnya zaman dulu tuh lebih respon dengan kuku ya. Kalau dengan sentuhan tangan tuh kurang respon, jadi dengan kuku. Ya, saya coba cas, masuk ya pengecasan. Lalu untuk tombolnya berfungsi ya. Untuk sentuhnya sih, ntar saya akan nyari pennya dulu ya. Saya akan gunakan pennya saja. Jadi zaman dulu itu lebih respon dengan kuku dibandingkan dengan sentuhan tangan kulit ya. Lalu muncul Android dengan metode fasternya, kita hanya sentuh dengan kulit, dia responsif ya, enggak dengan kuku lagi. Kalau dengan kuku tuh kayaknya gimana ya nyentuhnya. Oke, ini ya berfungsi untuk touchscreen-nya. Kita coba pindah dulu ya ke bahasa Indonesia.
Jadi siapa di antara sobat semua yang pernah menggunakan tipe Nokia yang seperti ini mungkin menjadi kenangan ya. Kalau saya tidak pernah guys. Nokia saya layar sentuh itu tidak pernah menggunakannya. Saya maksimal ya QWERTY yang QWERTY itu ya. Ya kalau saya ingat saya yang QWERTY yang lama saya gunakan tuh E63. Dulu saya maniak ya dengan Nokia E63. Oke guys, saya perhatiin sinyal tidak muncul ya. Dan ternyata registrasi kartu SIM gagal. Apakah ini faktor blokir IMEI saya juga tidak tahu secara pasti ya. Namun kelihatannya sih memang kartu yang saya punya itu kartu mati. Ya ini sudah tampil ke tampilan menu sih, layar sentuh juga oke. Nah ini mode landscape ya. Zaman dulu itu keren ya kalau HP bisa diginiin. Oke, kita akan nyoba kameranya ya. Karena ini kameranya menjadi unggulan ya saat HP ini dirilis. Wow, amazing. Ya aslinya mungkin tidak seperti ini ya, karena dulu juga saya belum pernah gunakan jadi nggak tahu persis. Ya jadi kameranya nggak tahu ini berapa megapiksel ya. Lalu saya penasaran nih ya, di depan itu ada kamera, itu yang mana ya kamera depan ini? Kok nggak ada ya untuk perputaran atau alih ke kamera second atau kamera kedua atau kamera depan? Atau kamera depan ini berfungsi saat zaman dulu waktu 3G keluar pertama kali kan bisa video call ya, mungkin. Karena saya lihat fiturnya di kamera kok nggak ada kamera depannya. Oke guys, ini saya rasa cukup lah ya. Untuk permasalahan casing dan yang lainnya tinggal dicarikan. Yang jelas HP ini mempunyai nilai histori ya, dan semoga bisa mengenang zaman dulu. Oke itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih. Bye bye, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.